Yo guys, ketemu lagi di channel Eiza. Dan ya, akhirnya video review Realme C21 ya ini keluar karena udah lama banget sejak HP ini di unboxing. Saya nggak pernah sentuh lagi karena ya ada kesibukan pribadi juga. Oke, tanpa lama-lama mari kita ke pembahasan si HP-nya aja nih. Banyak artikel yang mengatakan bahwa HP ini digadang-gadang sebagai HP buat belajar atau daring ya istilahnya. Tapi kok menurut saya malah lebih oke buat gaming ya. Kenapa? Karena chipset Uni SoC T610 yang mungkin belum banyak orang yang tahu, menurut saya chipset ini udah kuat banget di bagian performa gamingnya. Terlepas dari semua itu, kalau kita lihat tagline dari Realme C21 ini cuma bilang 3 kamera kualitas juara, dan artikel lain menyebutkan bahwasannya HP ini cocok untuk daring. Dan kalau saya suruh bikin tagline saya sendiri, saya bakal bikin belajar daring lancar gaming. Sedikit ngada-ngada sih, tapi masuk akal juga. Selain chipsetnya yang udah kuat banget di bagian performa, baterai si HP ini juga udah termasuk gede, 5000 mAh. Jadi nggak salah kan kalau buat dipakai daring sekaligus gaming. Tapi jangan sampai lah pas lagi daring malah login PUBG. Nah, oke, kita lanjut ke game PUBG aja ya. Ini kalau HP ini pakai buat main game PUBG udah lancar banget sebenarnya buat HP kelas 1 juta atau ya 1,5 juta, saya kurang tahu jelasnya. Di settingan awal HP ini udah dikasih settingan grafik smooth ultra, dan kalau kita naikin lagi atau kita mentokin lagi itu mentok di HD high ya. Tapi gak masalah, menurut saya smooth ultra jauh lebih baik buat dapetin FPS yang juga jauh lebih tinggi. Nah, untuk gyroscope di Realme C21 ini memang ada, tapi bentuknya itu software bukan hardware. Ya mirip-mirip kayak HP tetangga sebelah lah. Tapi ya udahlah, gyroscope bisa dimatiin aja kalau nggak butuh-butuh banget, kecuali memang Anda user gyroscope. Overall, so far so good buat ini HP main game PUBG M. Dipakai buat have fun atau main kompetitif juga udah oke. Walau jujur kadang sedikit ada frame drop di kala suhu HP-nya mulai anget. Oke, pindah ke game sebelah yaitu Mobile Legends. Di settingan awal kita dikasih settingan high, dan kalau kita ratain ke kanan juga bisa tentunya ultra, dan bisa unlock high frame rate juga. Selama bermain game ini, saya ngerasa lancar-lancar aja ini HP buat main game ini. Entah karena chipsetnya atau memang karena game satu ini nggak perlu chipset yang kenceng-kenceng banget ya buat bisa dijalanin. Dan selama in-game pun, saya juga nggak pernah ngalamin frame drop bahkan ketika si HP-nya mulai anget. Itu lumayan jadi achievement lah kalau HP ini udah berhasil lolos uji game ringan satu ini. Dan Realme fans jangan seneng dulu, karena saya mau ngetes satu game lagi yang baru rilis katanya berat. Bukan yang anime itu. Kalau diajak ke game itu malah kayaknya nih HP bakal keteteran ya. Yang saya mau bahas adalah game PUBG New State. Yap, di Redmi 9 kemarin saya udah nyoba main game ini dan kalian bisa lihat cuplikannya sendiri. Oke, lanjut ke performa main gamenya. Di sini kita lihat bahwa frame rate yang bisa dihasilin itu nggak sampai 40 frame per second. Saya bisa bilang kalau ini cuman mentok di 20 sampai 25. Kalau lagi bagus ya 30 fps. Bukan salah si HP-nya menurut saya, tapi karena mungkin gamenya ini masih baru rilis, jadi perlu banyak perbaikan atau update. Dan ya, saya mati. Apakah frame drop itu karena HP-nya? Bisa jadi, atau juga kemungkinan karena memang gamenya ini masih baru banget waktu itu. So ya belum stabil gitu kan. Tapi beda ceritanya kalau dimainin di HP satu ini ya. Di settingan awal kita dapat grafik yang sama kayak Redmi 9 kemarin, ringan dengan FPS sangat tinggi atau ya 40 FPS lah frame rate yang bisa dia hasilin paling tingginya ya. Dan dia bisa gitu loh. Saya juga terkejut sih, entah memang karena chipset yang dipakainya atau juga bisa karena gamenya udah banyak update dan pengoptimalan ya. Nanti saya bakal coba di Redmi 9 deh. Dan satu lagi yang bikin saya terkejut itu gyroscope-nya ya, walaupun tadi di game PUBG M itu dia geraknya tuh ngasal ya, meskipun ya gyroscope-nya software. Kebalikannya di game PUBG New State ini malah bisa berfungsi dengan normal meskipun memang software ya, tapi kalau menurut saya ini enak-enak aja gitu, masih beraturan gak kayak HP yang sebelah itu. Coba lihat deh, ya memang nggak seenak gyroscope hardware sih, tapi tetap aja di mata saya ngelihatnya enak-enak aja buat dipakai. Dan selama in-game pun saya pakai. Nah, buat performa main gamenya ini udah lancar banget kayak yang saya bilang tadi. Gak ada masalah kecuali memang ketika suhu si HP-nya udah agak anget ya. Itu FPS-nya bakal sedikit turun. Dan lagi-lagi angetnya itu cepet banget muncul di game ini. Padahal kita baru main beberapa menit gitu ya. HP-nya udah mulai anget dan itu juga cukup ngaruh ke daya tahan baterai tentunya. Oke, segitu aja buat bahas performa gamingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian baterai. Baterai C21 ya ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh yang juga udah gede banget ya.
Kalau kita pakai buat scrolling main medsos sejam itu turunnya 4%. Kalau kita pakai buat main game kayak Mobile Legends 20 menit atau lebih, pokoknya sampai menang gitu, itu turunnya sampai 4-5% gitu ya. Buat main game PUBG M setengah jam itu mainnya turun 6-8% tergantung suhu si HP-nya. Sedangkan buat main game PUBG New State dia turun 8% pas saya main game selama 30 menit atau lebih dikit. Dan itu juga tergantung suhu si HP-nya ya. Kalau udah panas daya serap baterainya makin boros lagi. Tapi ya tetap aja menurut saya ini HP masih worth it banget. Buat dipakai belajar daring, HP ini jelas kuat di bagian baterai, dan dipakai buat gaming, HP ini juga udah kuat banget di bagian chipsetnya. Lanjut, sekarang kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Oh ya, kalian nyadar gak sih kalau HP ini yang saya review ini warnanya beda sama HP Realme C21y yang kemarin di unboxing? Ya itu karena barang kemarin yang ya udah kejual ya, dan kali ini buat unit yang di review juga tentunya sama, cuman beda warna aja. Sekalian ngebahas warna Realme C21y, dia tuh punya dua pilihan warna, hitam dan biru silang satu ini yang sedang kita bahas. Untuk desainnya menurut saya agak monoton ya, karena dari dulu desainnya ya kayak gini-gini aja. Realme tetap main aman lah di bagian desain, nggak mau ambil resiko. Buat back covernya sendiri ini terbuat dari plastik ya atau polikarbonat yang memiliki tekstur garis-garis gini. Kalau digosok-gosok itu lumayan kerasa sih, meskipun agak tipis-tipis saja. Lanjut ke bagian kelengkapan portnya, di bagian bawah sini dia punya lubang headphone jack 3,5 mm, ada juga lubang mic dan port charger yang menggunakan micro B. Ya belum Type C. Selanjutnya ada speaker. Oh ya, speakernya di bagian pojok belakang kiri ya, saya lupa. Kayak HP-HP dulu gak sih yang speakernya tuh ditaruh di belakang gitu. Agak aneh sih kalau kita main game kan suaranya tuh bakal ditembakin ke belakang gitu. Tapi ya sisi positifnya si jari kita nggak bakal ngehalangin lubang si speakernya itu. Ya tetap aja aneh lah kelihatannya. Oke, lanjut ke bagian sisi kanan. Di sana ada tombol power on off dan juga ada tombol volume up and down. Di bagian atas dia juga polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Di bagian kiri dia punya slot SIM yang udah support triple slot. Dan di bagian belakang sana dia punya triple kamera dengan main kamera itu 13 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat kamera black and white dan makro. Agak gak guna sih dua kamera tadi, tapi ya nanti kita lihatlah buat hasil jepretannya. Lanjut ke bagian depannya, HP ini memiliki layar sebesar 6,5 inch atau 5,2 inch itu ya, beda dikit, yang beresolusi HD Plus aja. Dan ini jadi alasan kenapa pas tadi main game itu HP ini lancar-lancar aja. Itu karena jumlah piksel yang dihasilin HP ini ringan, nggak berat, otomatis itu bakal memperlancar performa main game dan membuat si HP-nya ini awet baterai. Sekarang kita lanjut ke menu utama. HP ini memiliki RAM 4 internal 64GB, ada juga yang varian 3GB internal 32GB setahu saya. HP ini juga udah Android 11 tentunya dan menggunakan Realme UI. Sekarang balik lagi ke tagline Realme yang bilang 3 kamera kualitas juara. Saya akui memang kualitas HP-nya itu juara, mulai dari baterai, chipset, sampai ketahanan bodinya yang juga juara. Karena Realme C21y ini sudah memiliki sertifikasi TUV Greenland yang mengklaim kalau HP-nya ini tahan banting ya. Sertifikasi ini sebenarnya udah lama ada di HP Realme C series. Nah, gimana dengan 3 kameranya? Apakah kualitasnya juara juga? Menurut saya enggak. Biasa aja sih. Hasil kamera Realme C21y ini nggak bagus tapi nggak jelek juga. Kualitasnya standar ala-ala HP 1 jutaan lah. Dan kalau di Realme ini seperti biasa ya, saturasi warnanya itu agak sedikit dinaikin sehingga mata kita tuh ngelihatnya ini kok lebih cerah dari aslinya gitu. Kualitas dynamic range-nya itu juga menurut saya bagus walau kadang ada over exposure. Selanjutnya untuk hasil video Realme C21y, ini dia bisa rekam video paling tinggi 1080p 30 fps aja. Oke, jadi ini hasil kamera dari Realme C21y dibantu oleh lampu. Terima kasih. Karena kalau nggak ada lampu pasti gelap banget ya. Ini resolusinya 720p 30 fps. Jadi kira-kira segini kualitasnya ya. Buat HP sejutaan menengah
menengah, maksudnya mau ke 2 juta gitu, tapi nggak mau, kayak pengen tapi nggak pengen gitu. Ini HP harganya 1,8 atau berapa gitu. Kalau yang RAM 4 ya, kalau yang RAM 3 itu harusnya 1,5, beda dikit, lebih dikit doang. Oke, silakan dinilai sendiri. Selain itu, Realme C21y juga memiliki beberapa fitur kamera lainnya kayak mode Pro, Portrait, Makro, Slow Motion, dan juga ada mode malam. Dan buat kualitas mode malamnya saya nggak banyak komen lah, silahkan dinilai sendiri aja. Kesimpulannya, HP ini worth it gak? Jelas worth it menurut saya. Harganya yang murah banget ngebuat value HP ini semakin bertambah, mulai dari baterai yang gede, chipset yang oke, dan hasil kamera yang juga bagus-bagus aja. Lalu kekurangan HP ini menurut saya ada di letak speakernya ya, letak lubang speakernya yang ditaruh di belakang. Kerasa sedikit aneh aja gitu. Selanjutnya ada di port USB yang juga masih micro, yang HP sekarang udah Type-C gitu, meskipun belum banyak di kisaran harga segini. Tapi tetap aja menurut saya ini menjadi satu kekurangan. Selebihnya sih oke-oke aja, masih bisa dimaklumi karena memang harganya juga yang murah. Jadi kalau misalkan minat ya silahkan dibeli aja ya, worth it banget kok. Oke, segitu aja dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.